Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalifia Tanisa, NIM 2691050. Saya jurusan Tadris Matematika. Di sini saya akan memberikan sedikit motivasi untuk kalian semua yang terlalu sibuk dan sampai lupa untuk belajar. Tujuan saya di sini adalah untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Oke, langsung saja. Kalian sibuk, tapi tetap belajar. Nah, inilah tips belajar di hidup pikuknya. The time is money. Waktu adalah uang. Jika saja waktu kita dalam sehari itu dibagi menjadi 3, kita harus belajar atau bekerja, kita harus bersosialisasi, dan kita juga butuh waktu istirahat, yaitu tidur. Akan sangat sulit jika kita melakukan ketiganya ini dalam 24 jam secara maksimal. Karena apa? Waktu kita yang sangat dilema saat kegiatan apa aja sih yang harus kita prioritaskan dan kegiatan apa saja yang harus kita tinggalkan. Nah, disitulah pentingnya kita mempunyai sistem pengelolaan waktu. Sistem pengelolaan waktu membantu kita untuk menentukan apa yang harus kita prioritaskan dan apa yang harus kita tinggalkan. Kenapa kita harus mempunyai sistem pengelolaan waktu? Alasan yang pertama adalah karena waktu kita yang terbatas. Seperti apa yang tadi saya jelaskan, kita hanya mempunyai waktu 24 jam dalam sehari. Kita harus belajar, kita harus mengerjakan tugas, kita harus berorganisasi, kita harus berolahraga, dan kita juga harus mempunyai waktu istirahat. Karena apa? Istirahat itu akan membantu kita untuk mempunyai energi baru di keesokan harinya. Alasan yang kedua adalah tenaga kita yang terbatas. Bayangin aja, jika tenaga kita itu seperti halnya HP. HP itu di situ kan ada baterainya. Ibarat kata baterai itu tenaga kita ya teman-teman. Pas bangun pagi baterai kita itu full 100%. Kemudian kita berangkat sekolah atau kerja, kita pulang baterai kita itu tinggal 70%. Kemudian kita berorganisasi dan kita pulang lagi, baterai kita hanya tinggal 30%. Padahal kegiatan kita itu masih banyak. Ada pengerjaan tugas, bersosialisasi bersama teman lagi, atau sesuatu hal yang lebih bermanfaat. Dalam keadaan itu, jika baterai kita itu lowbat, maka mau tidak mau bawaannya itu akan ngantuk dan kita harus tidur. Dan saat tidur itulah baterai kita itu dicas. Maka pas bangun pagi itu kita akan merasakan lebih segar lagi karena baterai kita itu sudah 100% full. Maka dari itu kita harus mempunyai the one thing. Gary Keeler and Joy Papasan menulis dalam bukunya yang berjudul The One Thing, yang berbunyi bahwa kita itu tidak dapat melakukan kegiatan dalam 2 waktu yang sama. Maka dari itu kita harus mencari satu kegiatan yang paling penting dan menjadi prioritas bagi kita. Dan kita itu tidak boleh multitasking. Apa itu multitasking? Multitasking adalah melakukan 2 kegiatan sekaligus dalam satu waktu. Nah, supaya kita dapat menemukan the one thing, kita coba memulai dengan membuat catatan. Kegiatan apa saja yang akan kita lakukan segera dan dicatat dengan cara catatan to the list. Terus kita pilih nih kegiatan apa saja yang lebih diprioritaskan. Selain itu, buat nentuin kegiatan apa aja yang harus kita prioritaskan itu bisa dengan menggunakan buku 7 Habits of Highly Effective People, yaitu dengan cara mengelompokkan apa saja
yang akan kita lakukan ke dalam 4 kelompok, tergantung dari seberapa pentingnya dan seberapa. 4 kategori ini disebut dengan kuadran. Lanjut, kita akan membahas satu persatu dari masing-masing kuadran. Yang pertama adalah kuadran 1, penting dan sangat darurat. Ini tuh yang kuadran 1 itu yang harus kita prioritaskan dan tidak boleh kita tinggalkan. Karena apa? Yang namanya prioritas kan harus dinomorsatukan ya. Contoh saja seperti kita harus belajar dan kita harus mengerjakan tugas. Lanjut saja ke kuadran 2. Kuadran 2 adalah tidak darurat tapi penting. Contohnya itu seperti halnya bersosialisasi dan berolahraga. Kuadran 2 ini dapat dieksekusi jika kuadran 1 itu telah diselesaikan, karena sifatnya itu tidak darurat dan itu bisa dikerjakan kapan saja. Kuadran 3 adalah darurat tapi tidak penting, seperti halnya contohnya itu seperti ini. Tiba-tiba ketika kita lagi belajar nih, tiba-tiba teman itu nanya di WhatsApp dan itu kan nggak penting, tapi kita harus balas di hari itu juga kan. Nah, lalu bagaimana? Harusnya kita itu mengalihkan terlebih dahulu, atau kita jawab, nanti ya, saya lagi ngerjakan tugas, nanti saya jawab lagi nanti, kayak gitu. Udah, kita lanjut belajar. Jangan sampai kita melayani mereka bertanya, niatnya mereka bertanya, cuma nanti jauh-jauh dia akan mengecohkan kalian di kuadran 1. Kuadran 4 yaitu tidak penting dan tidak darurat, dan itu kuadran 4 itu harus ditinggalkan. Contohnya itu bermain game. Rencana kegiatan kita juga dapat melakukan dengan cara pemblokiran waktu atau time blocking. Nah, time blocking itu tuh apa? Yaitu kita itu memblokir waktu kita dalam satu hari hanya untuk mengerjakan salah satu yang kita prioritaskan. Contohnya, satu hari itu kita digunakan untuk mengerjakan tugas. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kita sudah sanggup memanage waktu dengan baik? Semoga kita dapat memanage waktu dengan baik dan lebih optimal. Oke, tadi kita sudah menjelaskan ada tiga cara yang bisa dilakukan untuk memanage waktu dengan baik. Yang pertama adalah to the list. Yang kedua adalah dengan 4 kuadran. Yang ketiga adalah time blocking atau pemblokiran waktu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum